SAW itu banyak keutamaannya. Antara lain adalah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu ada namanya malam Lailatul Qadar. Kalau kita beribadah dengan benar-benar di malam itu sama aja kita beribadah seperti 1000 bulan. Jadi walaupun kita umurnya relatif sedikit, tapi karena kita mempunyai Nabi terbaik, maka orang-orang terdahulu tidak akan masuk surga kecuali umat Nabi Muhammad SAW yang akan masuk surga terlebih dahulu. Nah, dan juga radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadapnya. Demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Ada orang yang ditanya, salah satu ulama ditanya, apakah engkau orang berilmu? Dia nggak langsung menjawab. Kok kamu diam? Terus orang yang bertanya itu, kenapa kamu diam? Ulama itu bertanya, saya belum merasa orang berilmu. Kalau saya bilang saya berilmu, ilmu apa saja yang sudah saya amalkan? Nah, kira-kira kita termasuk orang yang berilmu atau belum? Kalaupun sudah berapa banyak ilmu yang sudah kita amalkan? Ada pepatah Arab, al-ilmu bila amalin ka syajarin bila samarin. Ilmu yang ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Jadi manfaatnya kurang gitu. Nah, di sini ada beberapa tips bagaimana kita bisa menjadi soleh di waktu sibuk kita. Pertama, kita harus mempunyai ilmu semuanya, mama-mama dan juga kakak. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mau bahagia di dunia, maka ia harus mempunyai ilmu. Barang siapa yang dia ingin bahagia di akhirat, dia harus mempunyai ilmu. Begitupun barang siapa yang mau bahagia antara keduanya, dunia dan juga akhirat, harus mempunyai ilmu. Nah, di sini ilmu itu yang paling utama ada 3, mama. Pertama, ilmu syariat atau ilmu fikih. Ilmu ini yang mempelajari tentang fikih atau ibadah kita sehari-hari. Kayak misalkan berwudu, gimana tata cara wudu, yang membatalkan wudu, sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Yang kedua, ilmu iman atau akidah. Bagaimana kita bisa mengetahui Tuhan itu Allah Esa. Allah qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu Esa, satu. Dan juga kira-kira yang mematikan dan juga menghidupkan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita sudah tahu tapi keyakinan kita berbeda-beda, mama-mama. Kadang yang memberikan rezeki itu siapa? Allah. Tapi kadang kita meninggalkan suatu urusan demi urusan lain, padahal ketika kita mengajarkan sesuatu itu juga harus karena ridho Allah. Kayak misalkan kita setiap hari itu kerja, tapi kerjanya itu lupa akan sholat 5 waktu, padahal kan Allah yang mengatur segala rezeki. Kenapa kita malah mengejar rezeki yang diatur Allah, tapi kita tidak mengajarkan kewajiban Allah? Yang ketiga, ilmu tentang akhlak atau anta'budallaha ka'annaka yaraka fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita beribadah seakan-akan Allah melihat kita. Kalaupun kita tidak melihat Allah, Allah pasti melihat kita. Itu juga disebut ihsan. Nah, di sini kita belajar banyak tentang amal-amal yang terpuji, kayak sabar, syukur, dan juga tawadu lain sebagainya. Dari 3 ilmu ini yang paling sulit itu adalah ilmu tentang akhlak. Kadang ada ibadah orang yang getol gitu, tapi kadang hatinya itu kotor. Gimana caranya agar kita bisa tahu? Kita harus pelajari ilmu akhlak ini. Ada salah satu doa biasanya yang merusak ibadah itu riya, ya, pengen dilihat. Salah satu tanda riya itu biasanya berbeda ibadah di antara orang banyak dan juga ketika beribadah ketika di sendiri. Misalnya gimana? Misalnya saya imam, kalau jadi imam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ar-Rahman. Apalagi ada si dia di belakangnya. Allamal Quran. Oh, bagus katanya tuh. Tapi kalau sendiri gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, biasanya gitu. Kalau kita ibadahnya bareng-bareng ingin terlihat seakan-akan soleh, tapi orang yang benar-benar ikhlas, dia sama aja. Jadi sejujur-jujurnya orang, dia berperilakunya sama antara banyak orang ataupun ketika sendiri.